Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Baik. Alhamdulillah. Baik, selamat datang di IHT sebelum tugas keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin hari ini saya akan memandu diskusi atau menjadi moderator untuk kegiatan diseminasi. Judulnya di sini adalah budaya positif. Bapak Ibu, insya Allah kegiatan hari ini penting bagi kita. Yang pertama, bahwasanya kegiatan diseminasi ini merupakan salah satu tugas seorang calon guru penggerak yang mana nantinya harus mendiseminasikan kepada komunitas yang ada di sekolah, yaitu kita kesemuanya. Dan tugas ini nanti akan diupload di LMS dan akan dinilai oleh fasilitator dan instruktur untuk menjadi bagian nilai dari beliau berdua. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, bahwasanya kegiatan ini penting juga. Kenapa saya katakan penting? Karena sekolah kita itu sudah secara mandiri menyatakan bahwasanya sekolah kita itu adalah sekolah penggerak. Gitu ya. Jadi di sekolah penggerak itu mestinya tidak hanya administrasi dan proses pembelajaran yang kita lakukan itu, tapi sekolah penggerak itu kalau secara utuh maka di dalamnya juga harus ada perubahan. Gitu. Mestinya bukan hanya ini yang didiseminasikan. Yang pertama, sekolah penggerak itu karena materi ini adalah materi-materi yang ada di diklat calon guru penggerak, di diklat pengajar praktek. Jadi saya juga mendapatkan materi ini. Yang saya pahami, ya, yang saya ketahui bahwasanya di sekolah penggerak itu yang mestinya berubah, yang pertama itu adalah paradigma atau perubahan mindset. Itu yang pernah disampaikan oleh Bu Ayu. Kenapa? Karena kita adalah produk-produk perkuliahan, apalagi yang SPG. Bahwasanya kita itu dulu paradigma kita, mindset kita adalah bahwasanya memandang anak itu adalah pakai teorinya John Locke. Bahwasanya anak itu adalah kertas putih yang harus kita isi, yang harus kita ceramahi. Itu kan? Tapi di guru penggerak mestinya sudah tidak ada itu. Tapi kenapa? Paradigmanya adalah paradigmanya KHD. Semua guru di sekolah penggerak harus seperti itu. Kenapa ini penting? Karena konsekuensinya menjadi beda. Kalau kita tidak berubah paradigmanya, maka yang terjadi adalah teacher center. Tapi kalau pakai paradigmanya KHD nanti akan menjadi student center. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya katakan tadi bahwasanya guru di sekolah penggerak tidak hanya P5, tidak hanya kemudian kita punya KOSP, tidak. Tapi di sini ada suatu pendekatan yang namanya pendekatan budaya positif. Itu yang akan didiseminasikan oleh beliau berdua. Apa isinya budaya positif itu? Bapak Ibu begini. Selama ini ketika kita akan mengubah karakter anak, maka pendekatan kita adalah punishment dan reward. Anak-anak kita datang jam 7 sebelum jam 7. Kenapa kok datang sebelum jam 7? Karena mereka takut disekap, ya kan? Kemudian anak-anak kita bersepatu hitam karena kalau bersepatu putih dirampas, ya kan? Anak-anak kita mengerjakan tugas itu karena kalau tidak mengerjakan tugas kita sekap. Itu adalah pendekatan punishment. Di sekolah penggerak tidak berlaku itu lagi. Yang berlaku adalah budaya positif, kemudian kesepakatan kelas dan restitusi. Sehingga
kesimpulan sementara saya, anak-anak kita itu patuh dalam bayang-bayang ketakutan. Mereka patuh tapi karena takut disetrap, takut dirampas, takut diberi setelah, takut didenda, takut diberi bendera hitam dan sebagainya. Mestinya di sekolah penggerak tidak seperti itu. Apa yang harus dilakukan, yaitu pendekatan budaya positif dan restitusi. Itu dulu apa sih nanti mari kita diskusi yang akan disampaikan oleh Pak Joko dan Tuhan. Bapak Ibu, itu pengantar dari saya, sekaligus mungkin ini sebagai sambutan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah karena beliau tak bisa hadir, tadi izin akan menjemput putranya di rumah sakit. Bapak Ibu, baik itu pengantar dari saya, nanti lebih jelasnya akan diperjelas oleh Pak Joko dan Tuhan. Mari Bapak Ibu, agar kegiatan kita bermanfaat, sebelum kita mulai materi pertama, kita awali dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Pengantar dari saya, kita punya waktu 1 jam. Nanti Pak Joko silakan menyampaikan materinya sekitar 15 menit, kemudian 15 menit, selanjutnya nanti kita diskusi. Untuk materi pertama, untuk modul 1, silakan kalau waktunya kami pasangkan kepada Pak Joko. Terima kasih Pak Herul, izin berdiri Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Abadu yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Situbondo, Bapak Ibu, rekan-rekan guru yang sangat berbahagia pada siang hari ini. Saya lihat lelah-lelah semua Bapak Ibu ya, capek banget ya. Bagaimana kalau sebelum materi kita ice breaking sebentar ya. Nah, ice breaking nanti ada usulan yang ada yang nyanyi, penting bukan Marina lagi ya, bukan Marina, mau joget. Baik, saya akan mengisi ice breaking terlebih dahulu Bapak Ibu. Tahu lagunya Marina lagi bulan ya? Nah, tapi kita akan mempraktikannya yang viral yang penerjemahnya itu. Nah, kalau bayangannya penerjemahnya. Nah, tapi saya kemas secara sederhana. Kalau persis itu, ya saya tidak akan ada di SMP 3, ada di SMP ya. Jadi persamaannya saja. Minta tolong Pak Alek musiknya ya, bentar lagi ya. Mungkin saya beri rambu-rambunya aja dulu Bapak Ibu. Kalau liriknya nanti hafal ya? Itu kata kuncinya kan wongkok ini ya. Wongkok ini itu kodenya begini Bapak Ibu ya. Wongkok ini. Ya. Wongkok ini. Kok dibanding-banding gitu. Terus setelah itu saing kayak gini. Saing gitu. Terus yo mesti kalah. Tahu ya seperti itu. Yo orang mampu gitu aja. Mongsa kuat putri berharap menjadi hati gitu ya. Baik, oke, kita berdiri biar supaya asik. Jadi musik. Oke. Siap Alex? Siap.
Dengan orang ada itu sebelum malam yang lagi itu ya. Baik, Bapak Ibu, seperti tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Moderator kita, bahwasanya siang hari ini kita akan mendefinisikan dalam artian apa istilah kita sharing, kami berdua, saya Pak Joko dan Bu Wahyu Sana akan istilahnya membagi pengalaman Bapak Ibu. Nah tentunya insya Allah nanti pada saat pemaparan materi, karena ini adalah sebuah perubahan mindset paradigma baru ya, hal-hal nanti yang akan bergejolak di pemikiran Bapak Ibu semuanya ini sudah juga kami alami Bapak Ibu. Nah kemudian atas pembagian tugas dari kami berdua, maka untuk kesempatan pertama ya, kesempatan pertama kami persilahkan Ibu Wahyu Hestana Toha dulu untuk menyampaikan materi pertama, yaitu tentang keyakinan kelas Ibu ya. Pada Ibu Wahyu kami persilahkan. Terima kasih Pak Joko. Masih semangat ya Bapak Ibu? Semangat. Semangat pagi. Semangat lagi. Ya, semangat bukan selamat ya. Semangatnya masih pagi walaupun sudah siang. Di modul 1.4 ini kami belajar materinya budaya positif, tapi subnya itu cukup banyak, sehingga nanti kami akan fokus di 2 subtopik. Saya di keyakinan kelas dan Pak Joko nanti akan bahas topik segitiga restitusi. Lanjut. Nah, ini peran pendidik, peran kita di dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Dimulai dari ini sudah pernah dibahas di modul 1.1 bahwa seorang petani, guru itu ibarat seorang petani yang memiliki peranan penting yang menjadikan tanamannya itu tumbuh subur, yang akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman itu adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga kita sebagai seorang guru harus mengusahakan bagaimana sekolah itu menjadi lingkungan yang menyenangkan, yang mampu menjaga dan melindungi murid-murid kita dari hal-hal yang tidak baik. Jadi ini sudah dibahas di modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk menciptakan budaya positif di sekolah, maka di sini guru harus berkolaborasi dengan warga sekolah semuanya. Jadi warga sekolah itu ya ada murid, ada TU, ada wali murid, ada juga staf-staf yang lain, karyawan-karyawan yang lain. Untuk apa? Untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik.
Kemudian karena di sekolah inilah karakter itu murid tumbuh dan berkembang. Jadi pada saat lingkungan belajar itu baik, maka karakter murid itu akan tumbuh dan berkembang juga dengan baik. Nah, pada saat karakter murid itu sudah tumbuh dan berkembang dengan baik, maka murid akan mampu menyerap pembelajaran dengan aman dan nyaman. Sehingga terciptalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang di sini disebut dengan budaya positif. Jadi sudah membudaya, karakter-karakter baik itu sudah membudaya. Dimulai dari apa ya tadi? Dari guru berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik. Ya, apa saja yang dibahas di budaya positif ini? Yang dibahas di sini dimulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin itu kan kita sering, kamu tidak disiplin. Nah, disiplin itu apa sebenarnya? Kalau berdasarkan maknanya ini di sini. Jadi belajar untuk mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ini banyak pembahasannya tentang disiplin positif, tapi nanti kita tidak akan membahas tentang ini. Ini hanya materi yang ada di budaya positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi banyak nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan universal yang memang ada. Jadi banyak di situ teori-teori nilai-nilai kebajikan universal. Termasuk salah satunya yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini tadi yang dibahas oleh Pak Hairul. Apa yang membedakan antara hukuman ada konsekuensi nanti di sini. Kemudian ada penghargaan dan restitusi. Mungkin kalimat atau kata yang baru kita dengar restitusi ini. Nah, apa teori motivasi? Ya, saya pernah sampaikan waktu saya kebetulan menjadi petugas apel, disampaikan bahwa motivasi itu ada 3. Pada saat manusia itu berbuat atau berperilaku, itu didasari oleh 3 motivasi. Motivasinya yaitu ada yang motivasi eksternal, motivasi yang datang dari luar, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi baru menyampaikan bahwa anak-anak itu datang tepat waktu karena tidak ingin dihukum. Anak-anak itu mengerjakan PR karena takut dimarahi, takut dimarahi. Sehingga mereka mengerjakan sesuatu karena tidak ingin dihukum, karena ingin menghindari ketidaknyamanan. Itu motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua, ingin mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya anak-anak datang tepat waktu karena ingin dapat pujian dari gurunya. Oh bagus, kamu anak rajin. Atau siswa kita melakukan pekerjaan dengan sangat baik, hanya ingin mendapatkan pujian. Atau ingin mendapatkan, misalnya kalau di kelas kita ingin mendapatkan poin bintang, atau misalnya ingin mendapatkan hadiah dari gurunya. Nah, itu motivasi yang kedua, ingin mendapatkan imbalan. Nah, motivasi ini, anak-anak yang ingin tidak mendapatkan hukuman atau ingin mendapatkan pujian, itu motivasi eksternal, motivasi yang dari luar. Sehingga pada saat mereka nanti tidak mendapatkan pujian, mereka mungkin nanti malas lagi mengerjakan tugasnya. Sehingga yang harus kita tumbuhkan yaitu motivasi internal atau motivasi intrinsik. Motivasi yang memang datang dari dalam dirinya dengan tujuan menghargai dirinya sendiri dari nilai-nilai kebajikan yang ada. Bahwa saya datang tepat waktu karena saya memang menghargai waktu.
saya mengerjakan tugas dengan baik karena saya sebagai tugas saya, tanggung jawab saya sebagai seorang pelajar yang memang harus mengerjakan sesuatunya dengan baik. Sama mungkin dengan kita. Andaikan misalnya tidak ada absen kedatangan dan kepulangan, ya bagaimana? Kembali lagi kepada kita. Apakah kita akan datang tepat waktu, ataukah kita tidak tepat waktu? Jadi motivasinya bukan karena ingin mendapatkan pujian dari ibu kepala sekolah atau dari misalnya BKD yang dapat nilai tertinggi kalau misalnya kita rajin ceklok tepat waktu atau pulang tepat waktu sesuai ceklok, atau ya ini apa? Jadi motivasinya bukan yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita dan juga ke dalam diri murid-murid kita, yaitu bagaimana motivasi internal itu tumbuh, menumbuhkan motivasi yang datang dari dalam diri. Kemudian itu teori motivasi. Kemudian tentang restitusi. Tentang restitusi itu apa? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dibahas ada teori segitiga restitusi. Menurut dosen tahun 2004 disampaikan bahwa restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu teorinya, nanti prakteknya ada. Jadi restitusi itu pemecahan masalah. Jadi anak-anak pada saat diperlakukan dengan segitiga restitusi itu, karakter mereka akan lebih kuat. Mereka juga nanti kamu ingin jadi seperti apa sih? Kemudian dan bagaimana juga memperlakukan orang lain. Contohnya nanti akan disampaikan oleh Pak Joko. Nah ini contohnya. Ini contoh kasus nanti. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Dalam kurung motivasinya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Ini motivasi yang ketiga, menghargai nilai-nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Ya, saya tidak butuh jawaban Bapak Ibu, silakan itu kita pilih ya. Jadi di sini atau bahkan kombinasi dari dua motivasi atau bahkan ketiga-tiganya. Jadi bisa jadi mungkin pada saat ya terus terang saya sendiri yang merasakan, saya bisa jadi kombinasi ketiga-tiganya. Pada saat misalnya saya lagi jenuh, ya saya tidak ingin mendapatkan hukuman, jadi datang aja walaupun dengan terpaksa misalnya. Atau saya suatu saat saya ingin menjadi guru yang berprestasi, jadi saya datang tepat waktu. Atau di sisi lain kembali lagi bahwa saya ingin menghargai diri saya ingin dicontoh oleh diri saya, maka ya motivasi kita adalah bagaimana motivasi itu datang dari diri saya sendiri karena saya ingin dicontoh juga oleh murid-murid saya, karena saya ingin menghargai waktu saya dan diri saya. Sehingga di sini sebaiknya ya ini semuanya ini butuh proses. Ya tidak ada sesuatu yang instan. Ya, ini semuanya butuh proses bagaimana memunculkan motivasi intrinsik itu dalam diri kita. Sehingga pada saat kita datang tepat waktu karena memang ingin menghargai waktu
ingin menghargai diri dan juga kita ingin dicontoh oleh murid-murid kita, ya motivasi ketiga itulah yang terbaik. Ini. Nah ini contohnya, ini hukuman dan konsekuensi. Beda antara hukuman dan konsekuensi. Misalnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Oh iya, ya. Ini termasuk konsekuensi. Ya. Konsekuensi itu ya yang harus dia lakukan. Setelah dia berbuat, maka dia harus lakukan. Dan diri sendiri. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, karena tidak ada kaitannya. Orang dia tidak pakai masker suruh push up. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Maka dia kan melakukan dan dia harus tanggung jawab sebagai bentuk tanggung jawabnya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Jika pada saat kita memberikan hukuman istilahnya, jadi berikan konsekuensi. Misalnya dia tidak menjalankan tugas, suruh bersihkan kamar mandi, apa hubungannya? Gitu kan tidak yang itu hukuman. Ya. Kemudian selanjutnya ini keyakinan kelas. Kalau kita dulu sebelum mengenal adanya keyakinan kelas, namanya kesepakatan kelas. Jadi hampir sama sebenarnya. Kenapa kok tidak peraturan kelas saja? Nah di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Ada peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya. Untuk keselamatannya. Tapi di sini yang harus kita tumbuhkan adalah keyakinan kelas, bukan peraturan. Apa bedanya antara peraturan dan keyakinan kelas? Kalau peraturan itu yang muncul biasanya satu arah dari kita. Tapi kalau keyakinan kelas itu disepakati bersama. Nah, bagaimana nanti cara menyusun keyakinan kelas? Nanti akan saya sampaikan di sesi berikutnya. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah ini contoh perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu berarti keyakinan kelasnya adalah bagaimana anak-anak harus menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini kan peraturan. Kita nanti menggantinya menjadi keyakinan kelas, bukan peraturan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Joko untuk topik yang lain. Dan saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuhan Ibu, Bapak Ibu. Mohon maaf bila waktunya sangat terbatas. Walaupun tadi saya kira Bapak Ibu masih butuh banyak penjelasan. Nanti setelah ini 10 menit Pak Joko dan 10 menit diskusi Pak Joko ya. Insya Allah kalau misalnya masih ingin memperdalam materi ini, kita akan di acara lain ya. Monggo Pak Joko. Baik, terima kasih Pak Aibon. Budian, mohon melanjutkan Budian. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, terkait dengan tadi yang sudah disampaikan oleh rekan kami Ibu Wahyu, bahwasanya kita dalam mengelola sebuah budaya yang positif ya,
hal ini kita dikhususkan namanya. Ini upaya alternatif karena mahasiswanya yang di sholat doa khususan yang Kristalina nanti sholat lagi begitu mulai habis isya sampai subuh itu amaliyahnya biasa demi untuk punya kemampuan mengubah. Nah ini berat Bapak Ibu. Jadi kalau bahkan katanya sampai bengkak juga kakinya baru selesai. Lalu santrinya itu lagi buat. Selanjutnya Bapak Ibu, pada saat kita itu dalam menghadapi sebuah permasalahan dengan siswa, nah ini ada sebuah teori 5 posisi kontrol guru. Ya, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Yang kedua membuat orang merasa bersalah. Nah ini 2 hal ini dikategorikan katakanlah negatif Bapak Ibu, identitas gagal. Kemudian kemudian yang ketiga ada posisi sebagai teman. Nah ini tidak gagal tapi tidak terlalu bagus dalam itu. Kemudian yang keempat itu posisi pemantau. Ini juga bagus sudah dalam sukses, tapi tidak terlalu bagus. Kalau ini kan 8 ya. Nah yang bagus itu yang bagaimana? Yang posisi yang kelima, posisi manajer, ya, posisi manajer, Bapak Ibu. Nah tentunya tadi yang saya sampaikan, saya juga pada diskusi menyampaikan, Bapak Ibu loh ini yang semua kumpul di sini. Termasuk saya sendiri, ini adalah produk-produk guru-guru pada saat zaman yang sering ini. Ya. Nampak mencong guru itu, menghukum dan membuat orang bersalah. Membuat orang bersalah itu bagaimana? Anak? Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada fisik, nah, tapi meninggalkan sakitnya itu di sini. Nah, contoh misalkan kita sering dulu kadang-kadang karena suatu kesalahan dengan guru Nadusan ditinggal keluar kan ya, kelas dibiarkan kita tidak mengajar. Nah ini akhirnya siswa itu merasa bersalah seperti itu. Ini gara-gara kamu ya suruh bersama-sama minta maaf. Nah ini dalam teori pembelajaran sekarang, dalam teori keyakinan Dewan Toro ini tidak baik Bapak. Jadi kemudian ada teman. Teman ini memang akrab. Ya, di sini juga banyak guru-guru yang memposisikan seperti itu dan pandangan saya menjadi idola siswa, bukan seolah-olah ya, memang idola siswa. Cuma di sini ada kelemahannya Bapak Ibu, posisi seperti ini maka dia akan sepihak. Jadi kalau tidak, misalkan seorang Bu Sofi, seorang aja bukan dia. Karena Bu Sofi bisa memposisikan kontrol diri sebagai guru dan menjadi teman bagi siswa. Karena saya tidak bisa. Nah ini juga ada kelebihannya, tetapi sudah lumayan bagus. Dan yang dinilai 7 kan? Ya masih kurang. Kemudian berikutnya pemantau ini bahasa mudahnya kalau saya lihat di sini, mohon maaf saya langsung ambil dokter kan. Saya kalau melihat posisi kontrol pemantau ini ingat ke Kumarijo. Kumarijo itu tidak banyak bicara, datar-datar saja ya, dirinya yang guru pemantau itu. Kemudian langsung dihadapkan kepada peraturan. Nah peraturannya ini seperti ini, maka kamu harus seperti ini. Nah ini seperti ini. Nah kurang lebih seperti itu. Dia berdasarkan peraturan-peraturan. Nah ini sudah hampir sempurna. Iya, pada payung hukumnya. Terima kasih Ibu Polri. Ibu Polri. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ini yang diinginkan adalah posisi manajer ya. Posisi manajer ini yang katanya Bu Ayu tadi adalah posisi guru yang mampu merestitusi setiap kasus dan permasalahan yang terjadi. Memang berat Bapak Ibu, kita seolah-olah itu apa ya, betul memang filosofinya Ki Hajar itu kita menghamdal kepada murid yang menghamdal itu. Artinya siswa itu benar-benar kita ajak dialog, dinayani ya. Tahapannya seperti apa? Kemudian
Ya, lanjut aja Bu. Kurang 1 menit ya Pak. Dan saya lanjut Bu. Iya, kita lanjut dulu. Nah ini Bapak Ibu, segitiga restitusi untuk mencapai kita menjadi seorang guru yang posisi manajer, ya. Kita yang pertama lakukan adalah menstabilkan identitas, ya. Nah, menstabilkan identitas. Jadi pada saat nanti saya share linknya, video baik yang dari program guru penggerak maupun video yang kemarin saya dan juga buat. Ya. Jadi saya mencontohkan kemarin saya panggil anak, dia ceritanya buang sampah sembarangan. Kemudian saya videokan dia. Bapak lihat, tadi kamu buang sampah sembarangan. Iya Pak, maaf Pak, saya terburu-buru karena saya keburu bel dan mau masuk setelah itu waktunya Pak Basir. Saya takut Pak, PR belum selesai. Nah, di situ saat menstabilkan identitas, kita sebagai guru itu berusaha masuk ke alam mereka dulu. Oh iya nak, misalkan ya tidak apa-apa. Bapak juga seandainya ada di posisi kalian, maka saya juga akan seperti itu. Akan seperti itu, akan juga terburu-buru sehingga akhirnya buang sampah itu sembarangan misalkan. Ini alurnya Bapak Ibu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah tapi bukankah kamu tahu bahwa kita sudah pernah membuat keyakinan kelas bersama. Jadi siswa itu kita ajak dialog untuk mengetahui kesalahannya sendiri seperti itu. Oh iya. Nah kemudian selanjutnya memvalidasi tindakan yang salah. Ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Tadi kan alasan karena terburu-buru, terus waktunya Pak Basir, Pak Basir dikenal dengan anak-anak kami takut itu. Nah, gitu. Jadi punya alasan. Nah, kita seolah-olah bela, tapi nanti kita ajak ke dialog untuk menemukan jati diri yang sebenarnya. Nah, baru yang terakhir Bapak Ibu, kita menanyakan keyakinan, ya, keyakinan. Jadi gampangnya, apakah harus seperti itu seharusnya bertindak? Bukankah sudah ada nilai-nilai kebajikan yang sudah pernah kita sepakati bersama? Nah kemudian terakhir itu kita tanyakan terus rencana supaya muncul dari dalam. Terus selanjutnya kamu bagaimana untuk memperbaiki hal ini? Biarkan itu muncul dari dalam diri siswa. Meskipun guru BK terdengar ini yang kita dulu, coba Pak Joko yang entar apa itu murid 9B kemarin muridnya Pak Alek itu Farel itu coba restitusi itu. Nah tapi Bapak Ibu, saya akhirnya berpikiran seperti ini. Restitusi ini, teori-teori yang ini sudah oleh Dr. William dan Gosen itu sudah melalui sebuah riset Bapak Ibu, sudah diteliti. Nah sedangkan saya pribadi dengan Bapak Ibu tidak melakukan. Artinya kita wajib menghargai secara keilmuan, meskipun fenomena kita, apalagi guru-guru yang sudah senior, ya, guru SMP 3 di sini, saya kadang-kadang banyak mengambil sampel baik itu yang positif maupun negatif. Contoh yang negatif ya, dulu ada dua masalah mungkin tahun 80-an apa ya, 90-an katanya rumah itu kita tahu ada seorang siswa yang acarok ya dengan guru semua penduduk dengan dunia, saya tidak akan menyebut namanya. Itu Bapak Ibu sekarang sudah sama-sama jadi pejabat. Sampai sekarang tidak mau tegur sama. Iya, ada. Dan sering bicara dengan saya. Itu sudah saya Pak, kalau ke si titik-titik itu tidak akan nolak. Karena saya merasa pada saat minggu pelajaran saya tidak salah suatu kaprol maki-maki. Padahal satu naungan sekarang. Bukan itu sebentar. Ini contoh ya. Meskipun juga yang positif lebih banyak lulus megas itu ya. Lulus megas banyak ya. Nah contoh, saya tidak mau memfitnah adik saya sendiri yang kemarin viral bervideo sambung dengan saya. Dia ada di sini kan. Dia tuh, mohon maaf,
juga selalu mengagung-agungkan meskipun dalam pandangan kita itu cerewet, detak gitu ya. Bu Tuti, ya kan gitu. Bu Tuti, ya, meskipun Bu Tuti kita kenal, tapi berkesan di alumninya, Bu Marijo gitu, disiplinnya gitu, dikenal. Jadi kita tidak perlu ragu harus menjadi sosok dekat siswa menjadi teman. Ternyata sosok-sosok seperti itu juga mampu dikenang hal yang positif. Kalaupun dia terkenal menjelaskan kepada jurnal jelas, benar. Jadi saya ambil sampel di adik saya sendiri yang akan diskusi ini, yang untuk lulus dia. Saya kira itu Bapak Ibu, karena waktunya sudah lewat pas sudah ya. Masih ada waktu, silahkan nanti bisa tanya jawab, ada waktu mungkin 5 atau 10 menit. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih dulu sama Pak Joko. Bapak Ibu, mari beri aplaus sebentar untuk kita. Sedikit tapi padat ya, artinya kita sudah bisa menangkap apa yang harus tersampaikan. Bapak Ibu ada waktu 5 menit, itu kecepatan dulu. 11.55 ya, kita sampai jam 14.00. Mungkin ada pertanyaan? Satu aja. Monggo, dipersilakan. Ya, lupa aja. Jadi peraturan itu menjadi suatu keyakinan kelas. Jadi kalau itu fokusnya di kelas. Nah sekarang di sekolah kan kita ada juga peraturan. Nanti bisa dibuat keyakinan sekolah. Terus apa hubungannya dengan SOP? Jadi keyakinan kelas atau nanti keyakinan sekolah, apa hubungannya dengan SOP? Baik, ini ada pertanyaan dari Muhammad Mungko, siapa lagi yang menjawab? Muhammad Joko, bahwasanya kita punya keyakinan kelas sebagai penggantinya kata tertib atau peraturan kelas. Kemudian lebih luas lagi sekolah kita punya kata tertib sekolah atau SOP. Keduanya bagaimana? Yang jelas Bapak Ibu, sebelum saya berikan, Bapak Ibu nanti bisa juga, karena sekarang sudah modelnya IT ya, Bapak Ibu bisa nanti browsing di Google sekolah-sekolah yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka sepenuhnya, yang sekolahnya tanpa aturan, tanpa tata tertib. Bapak Ibu bisa browsing yang pertama Sekolah Kembang. Itu salah satu contoh sekolah yang tidak punya peraturan, yang ada adalah keyakinan. Sekolah Kembang, iya, tulis saja Sekolah Kembang. Yang kedua yang setingkat SMP itu adalah Sekolah Ori Biru Indonesia. Itu sekolah yang tidak punya aturan, artinya menyatakan sekolah tanpa peraturan. Isinya bagaimana, silakan di browsing sendiri juga bisa dilihat. Monggo Bu Ayu. Ya, terima kasih Bu Ayu. Mungkin akan menyampaikan yang aksi nyata, rancangan aksi nyata saya. Untuk ini aja, nah, yang di lini masa sebelum ini. Ya. Jadi gini, waktu pembebasan yang pertama saya juga menyampaikan tentang ada sekolah tanpa aturan, sekolah tanpa peraturan. Tapi yang ada itu adalah sekolah dengan keyakinan. Ya. Ada teman saya kebetulan juga fasilitator angkatan 5 ini di SD Muhammadiyah Gresik ya. Diawali dari kelasnya sendiri dulu. Jadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dulu dari kelasnya. Dari kelasnya, kemudian di kelas yang dia ajar, kemudian lama-lama kemudian disosialisasikan ke guru-guru yang lain, akhirnya jadi kesepakatan sekolah. Nah, bagaimana cara membangun atau membuat keyakinan kelas? Di sini adalah yang saya lakukan. Ini adalah rancangan aksi nyata saya untuk di modul ini, yaitu sosialisasi kepada murid tentang pengertian dan pentingnya keyakinan kelas. Kemudian kalau di forum ini saya sosialisasi
kasih kepada Bapak Ibu guru. Kemudian setelah itu guru memfasilitasi murid dalam penyusunan keyakinan kelas. Yang pertama adalah surah gagasan atau pendapat murid tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi saya tanyakan kepada anak-anak, kalian ingin seperti apa kelas kita? Kelas yang diimpikan itu yang seperti apa? Mereka pasti ngancung. Saya ingin kelas ini tertib bu, saya ingin kelas ini bersih bu, saya ingin kelas ini saling menghargai bu, tidak ada yang membuli bu. Nah, jadi kita terima dulu semua pendapat dari murid. Kemudian yang kedua, catat semua masukan dari murid di papan tulis sehingga semua murid dapat melihat hasil surah pendapat atau gagasan yang diberikan. Setelah itu ambil kesimpulan dari semua pendapat dan gagasan murid. Yang selanjutnya disusun pendapat atau gagasan itu menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, misalnya anak banyak kasih pendapat, ambil kesimpulan, karena kan kadang pendapat anak-anak itu ada yang sama, sehingga kita ambil yang tidak terlalu banyak. Kenapa tidak terlalu banyak? Kalau disampaikan di modul itu 5-7 saja keyakinan kelas yang perlu disepakati. Agar apa? Agar mudah diingat dan nanti bisa dilaksanakan. Setelah itu tulis keyakinan kelas dalam poster. Nah, setelah itu ditandatangani keyakinan kelas ini bersama guru dan murid sebagai persetujuan bahwa keyakinan kelas ini dibuat bersama dan disepakati bersama. Setelah itu poster ini dipajang atau ditempel di tempat yang mudah terlihat. Setelah itu kita evaluasi dan refleksi keyakinan kelas yang ada, dan itu ada proses dokumentasi. Ini masih proses yang perlu saya lakukan. Selama ini saya hanya melakukan di pelajaran IPA, itu belum dijadikan poster. Jadi hanya surah pendapat saja, ini keyakinannya. Jadi pada saat nanti siswa itu melakukan pelanggaran istilahnya, kita kembalikan lagi di segitiga restitusi yang memberikan keyakinan. Kamu tahu kan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Ya bu, poin apa yang kamu tadi misalnya yang dilanggar atau yang mana keyakinan kelas yang belum kamu laksanakan, tentang tanggung jawab bu. Jadi mereka, karena mereka sudah memahami dan itu sudah setiap kali terlihat dipajang. Selama ini kan kalau saya tidak dipajang, jadi belum. Oleh karena itu aksi nyatanya rencana saya akan pajang, membuat poster. Jadi ini adalah langkah-langkahnya untuk membuat keyakinan kelas, dan nanti bisa menginspirasi Bapak Ibu guru yang lainnya untuk bisa membuat kesepakatan kelas yang ada. Tidak harus setiap mapel membuat kesepakatan kelas. Misalnya saya membuat, nanti saya koordinasi dengan wali kelas yang ada. Karena saya ngajar kan 7A, B, C, D, F. Jadi cukup satu kelas itu satu keyakinan kelas saja. Seperti itu. Untuk yang ke sekolah, kaitannya nanti bisa itu semuanya berproses. Ya, karena kan itu butuh namanya SOP sekolah kan harus semua warga harus dilibatkan. Saya guru ya, dilibatkan untuk membuat peraturan, termasuk murid di situ juga harus dilibatkan. Dimulai dari kelas-kelas kita dulu kecil, kemudian baru nanti bisa ke sekolah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi kepada Pak Hayul. Baik, terima kasih Bu Ayu, Pak Dokter. Saya kira waktu sudah cukup Bapak Ibu ya, kita sudah lebih 5 menit. Mudah-mudahan yang sebentar ini bermanfaat untuk lain-lain ke depan. Kalau misalnya ternyata apa yang disampaikan Pak Joko dan Bu Ayu bisa mempengaruhi, bisa memiliki Bapak Ibu, mungkin di lain waktu dan tempat kita tidak harus selalu hati di forum tidak formal kita bisa mendiskusikan ini. Sebelum itu dari saya kurang lebihnya maaf, cukup ya. Wahyu. Lalu kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.
Pak Joko sebenarnya aja. Saya Ibu Dian Kristalina, guru matematika di SMP Negeri 3 Situbondo. Setelah mengikuti diseminasi IKM oleh Bapak Joko Suprapto dan Ibu Wahyu, saya sangat tertarik. Pertama, saya memang betul-betul ingin tahu apa perubahan kurikulum di dalam IKM ini. Insya Allah setelah ini saya akan melaksanakan memfasilitasi siswa untuk membuat keyakinan di kelas supaya mereka tidak merasa bahwa peraturan yang ada saat kemarin itu mengikat mereka. Terima kasih. Nama saya Pak Hairul Anwar, guru IPA di SMP Negeri 3 Situbondo. Setelah mengikuti diseminasi tentang budaya positif dalam program guru penggerak yang disampaikan Pak Joko dan Bu Ayu, saya sangat senang dan tertarik karena materi tentang budaya positif, keyakinan kelas, kemudian restitusi itu adalah materi yang baru dan itu sangat bagus. Rencana saya ke depan setelah memahami ini, saya akan mencoba mempraktekkan semua materi yang sudah tersampaikan. Misalnya keyakinan kelas, saya akan mencoba membangun keyakinan kelas di kelas saya. Kemudian pendekatan restitusi saya akan mencoba menerapkan kepada siswa, sehingga cita-cita saya pada akhirnya anak itu patuh, tapi mereka kepatuhannya berasal dari motivasi intrinsik yang ada di dalam diri mereka. Saya kira